masih bisa diperjuangkan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Tapi ya kita kan udah dengar isu tentang itu, jadi mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Harapan penyerang tim U20 Indonesia Hoki Caraka di hadapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mewakili curahan hati seluruh punggawa Garuda Muda sirna. Buntut gonjang-ganjing penolakan tim Israel bertanding di Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akhirnya resmi mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kepastian dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ditampilkan FIFA di laman resminya. Keputusan itu diambil setelah Presiden FIFA Gianni Infantino mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA akan segera mengumumkan negara pengganti tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA juga menyatakan PSSI bisa dijatuhi sanksi menyusul keputusan ini. Melalui pernyataan tertulisnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, "Saya sudah berjuang maksimal setelah menyampaikan surat dari Presiden Jokowi dan berbicara panjang dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita harus menerima keputusan FIFA yang membatalkan penyelenggaraan event yang kita sama-sama nantikan itu," ujar Erick Thohir dari Doha, Qatar. Anggota DPR Ahmad Saroni mengaku sedih Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sangat sedih lah, ini akan menjadi ya sedih lah, udah. Tak ada kata-kata lain, kita sedih bahwa Indonesia di-ban untuk tidak melakukan U20. Ada apa spot kebanggaan pemain muda. Nanti setelah Pak Erick Thohir kembali, baru kita akan lebih menyemangati apa-apa langkah yang selanjutnya. Berdasarkan data yang kami himpun, ada sejumlah potensi dampak pembatalan Piala Dunia FIFA U20. Di antaranya, keanggotaan Indonesia bisa saja dibekukan FIFA, Indonesia dikecam dunia internasional. FIFA bisa saja tidak memilih Indonesia lagi menjadi tuan rumah. Indonesia tidak bisa ikut kalender FIFA jika dibekukan. Indonesia juga akan dicoret menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Adanya kecaman berbagai pihak karena adanya campur tangan politik dalam olahraga. Timnas senior terancam tidak bisa ikut turnamen internasional, serta para pemain dan tim sepak bola bisa kehilangan mata pencaharian. Sementara dari segi ekonomi, Indonesia juga berpotensi mengalami kerugian cukup besar karena modal yang dikeluarkan jumlahnya luar biasa. Di antaranya, pada tahun 2020, pemerintah mengucurkan anggaran 400 miliar rupiah untuk persiapan. Kemudian adanya pengajuan anggaran tambahan oleh Kemenpora mencapai 3 triliun rupiah. Selain itu, Kementerian PUPR juga menyuntik dana 314 miliar rupiah dan 175 miliar untuk renovasi stadion. Keputusan FIFA sudah diketok dan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo menyikapi dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tim Liputan, Kompas TV. Keputusan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sudah diketok. Harapan banyak pihak agar Indonesia bisa menjadi sorotan dan perhatian dunia di ajang Piala Dunia U20 akhirnya sirna sudah. Banyak pihak yang juga menyayangkan adanya campur tangan politik dalam event olahraga internasional. Bagaimana masa depan sepak bola Indonesia usai gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan bagaimana perspektif hal ini dalam politik? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Yang sudah bergabung bersama kami ada Ketua Umum PSTI Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Mas Ignatius Indro. Dan ada analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prahitno. Dan juga kami masih sudah janjian mencoba untuk kembali lagi menghadirkan Ketua Komisi 10 DPR RI, Mas Kang Saiful Huda, yang saat ini masih belum tersambung bersama kami. Saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Indro dan juga Mas Adi. Selamat pagi, Mas Indro. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas. Timothy. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Indro, kita lihatlah bagaimana luapan kekecewaan yang diluapkan oleh netizen di dalam berbagai tempat lah di internet begitu, baik itu akun-akun
yang terkait timnas, yang terkait dengan Pemda juga, yang terkait dengan FIFA, maupun dari para timnas sendiri, gitu, dari para pemain dari timnas sendiri, saya lihat cukup berani juga begitu menggambarkan atau menyuarakan kekecewaan mereka bahkan ke akun pribadi pemimpin daerah tertentu, gitu. Mas Indro, Anda sendiri merangkum kekecewaan pendukung timnas, kekecewaan timnasnya itu sendiri maupun pecinta olahraganya itu sendiri. Bagaimana Mas Indro setelah diketok palu Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Iya, kalau kekecewaan itu sangat wajar ya. Kami juga sebagai supporter ini sangat kecewa dengan ditolaknya ataupun dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ini kan menurut kami supporter ini juga salah satu ajang yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak bahwa Indonesia melakukan event yang besar gitu ya terhadap sepak bola Indonesia, sepak bola dunia gitu ya, yang tingkat dunia, walaupun ini kategorinya masih U20, tapi ini adalah pintu gerbang, kita anggap pintu gerbang Indonesia untuk unjuk gigi di ajang Piala Dunia. Gitu ya. Ini terbesar di dunia untuk U20 gitu kan, jadi tetap saja tidak bisa dianggap kecil gitu ya. Iya, ini kan terbesar kedua sepak bola dunia gitu ya, di bawah Piala Dunia Senior. Ini yang menjadi harapan dari orang-orang, netizen, lalu juga supporter. Tapi kan ini kita juga harus melihat sebenarnya bagaimana kesalahan ataupun salah antisipasi dari awal gitu ya. Ketika kita melakukan bidding kan sebenarnya harusnya melihat potensi dari Israel untuk ikut serta dalam turnamen ini. Gitu. Mas Indro, itu yang ingin saya tanya begitu. Kekecewaannya kalau Anda rangkum itu lebih kepada tidak bisa melihat timnas bermain, ya tentu ada kekecewaan di situ gitu. Tapi apakah itu lebih besar dibandingkan dengan bagaimana ternyata olahraga ini pun tidak bisa terlepas dari kepentingan, mungkin saja kepentingan politik kah, atau dari paham-paham yang selama ini dianggap ya seharusnya tidak usah masuk ke ranah olahraga. Kekecewaannya tertinggi itu di ranah apanya nih sebenarnya, Mas Indro? Ya sebenarnya kalau misalnya kita berharap timnas kita main di Piala Dunia, saya lebih suka timnas kita menembus babak kualifikasi ya, dibanding dengan ini privilege kita sebagai tuan rumah. Kalau misalnya itu kita bisa menembus kualifikasi kan ini berarti sepak bola kita memang sudah menunjukkan kemajuan gitu ya, kemajuan prestasi, bukan dengan privilege gitu. Tapi salah satu jadi tuan rumah ini kan salah satu cara bahwa kita bisa menembus Piala Dunia gitu. Piala Dunia walaupun di tingkatan usia, tapi ini adalah menjadi harapan dari banyak orang. Nah ini yang membuat kecewa sih gitu. Kalau misalnya masalah politik, kita juga harus sadar bagaimana nanti gejolak yang akan timbul, kemungkinan akan timbul kalau misalnya misalnya Israel tetap datang di Indonesia ataupun seperti apa. Nah ini yang harusnya dipikirkan ketika kita melakukan bidding ya. Nanti ke depannya juga bagaimana kalau kita mau melakukan bidding misalnya Piala Dunia senior gitu, seperti menurut Pak Erick Thohir kita menargetkan 2034 gitu untuk melakukan bidding. Ini juga harus dipikirkan bagaimana kemungkinannya gitu. Walaupun ini ada miss perhitungan mungkin ya, karena kemarin kan Israel ini baru pertama kali untuk ikut di ajang ini gitu ya. Tapi kenyataannya taunya lolos secara kualifikasi. Nah kalau udah lolos secara kualifikasi memang harusnya kita menerima itu sebagai syarat FIFA kalau misalnya kita ingin tetap melakukan ataupun menjadi tuan rumah. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh FIFA. Saya pikir itu Mas Timothy. Kehadirannya fair and square gitu istilahnya ya. Memang mereka sudah menunjukkan mereka berhak berada di dalam kompetisi ini. Nah, ya karena juga itu kan hasilnya bukan keputusan politik untuk Israel masuk ke dalam turnamen ini gitu. Ya, memang melalui pertandingan. Mas Hadi, saya menuju ke Anda. Anda sendiri melihat
alasan pembatalan ini tampaknya secara teknis kita tuh sebenarnya Indonesia ingin menunjukkan Indonesia sudah menjadi tuan rumah ajang-ajang besar MotoGP, Asian Games terutama juga, dan kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Yuk kita coba buktikan dengan menjadi tuan rumah dari Piala Dunia yang tadi dikatakan Mas Indro ini hanya second kepada Piala Dunia senior. Jadi kalau ini kita bisa, maka kita bisa membuktikan bahwa senior kita bisa. Secara teknis seharusnya tidak ada masalah gitu, Mas Adi. Apakah kita masih punya masalah lain sehingga menyebabkan Piala Dunia tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, tapi karena urusan internal kita belum beres gitu, Mas Adi. Benarkah ini segitu politisnya pembatalan ini? Ya, saya kira kalau persoalan teknis, kalau dilihat persiapannya, penyelenggaraan sepak bola, U20 ini kan sudah maksimal sebenarnya. Tidak ada persoalan apapun yang mesti dirisaukan, apalagi diributkan. Semua stadion sudah ditunjuk untuk melakukan persiapan penyambutan Piala Dunia, sudah bersolek. Anggaran sudah digelontorkan, renovasi sudah dilakukan, dan memperindah stadion itu juga bagian dari bagaimana sebenarnya Indonesia ini cukup siap untuk menghadapi event-event internasional. Sebelumnya kita sudah melakukan misalnya MotoGP, ada Formula E, dan ini juga sebagai tuan rumah yang mestinya disambut luar biasa. Ini hajatan luar biasa di mana sepak bola Indonesia bisa dipertontonkan kepada seluruh dunia. Bukan hanya sebagai tuan rumah yang bagus, tapi Indonesia juga layak untuk bertanding di level internasional. Tapi yang sebenarnya belum selesai itu adalah ketika bicara tentang ini soal bagaimana alasan penolakannya. Ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Apakah betul karena ini alasan ideologi? Apakah betul ini alasan teknis? Apakah betul ini hanya alasan-alasan penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, yang dilakukan oleh kepala daerah? Ini belum clear sampai sekarang. Kalau dilihat rata-rata, ini dikaitkan dengan isu politik, bahwa ini dianggap sebagai bagian dari sikap konsisten pemerintah yang tidak akan berdiplomasi, tidak akan berkompromi dengan Israel yang dianggap-anggap sebagai sebuah negara agresor, tidak mengakui kemerdekaan Palestina. Kita ingat persis beberapa waktu yang lalu Jokowi juga menyampaikan dalam pidato politiknya komitmen Indonesia terkait dengan Palestina sebagai sebuah negara yang harus diakui sebagai negara yang merdeka. Dalam konteks ini sebenarnya kenapa ujuk-ujuk, kenapa baru disampaikan gitu loh Mas. Nah, ketika Indonesia diminta dan ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, sejak awal harus ngomong. Karena Indonesia itu tidak welcome, terutama kalau ada timnas yang jelas-jelas itu dianggap sebagai negara dalam tanda kutip masih melakukan penjajahan dan tidak mengakui negara lain, Palestina dalam konteks ini. Kenapa baru sekarang ini kemudian muncul sentimen itu? Tapi bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kita harus melakukan recovery, harus membesarkan hati ofisial para pemain gitu ya, dan tuan rumah yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan sesuatunya. Ini yang sampai sekarang belum didapatkan oleh publik. What's next setelah Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah secara official, tidak lagi menjadi hajat besar yang akan kita nantikan, yang sebenarnya kita udah siap-siap gitu loh Mas, untuk nonton hajatan besar secara umum itu. Kan ini rumitnya. Itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak begitu. Kita sudah berkomitmen, kita tahu bahwa Pemda juga sudah menandatangani komitmen tersebut. Kok bisa masalah ini muncul belakangan gitu? Tidakkah seharusnya ini sudah bisa diantisipasi tadi seperti yang Anda katakan? Menurut Anda secara politik bisakah ini diantisipasi, dan kalaupun misalkan kita melihat isu Israel muncul belakangan, tidakkah sebenarnya begitu isu ini belum ramai gitu, tapi sudah ada, tentu pemerintah sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa ada kemungkinan tim Israel harus hadir di Indonesia, tidakkah itu bisa dikonsolidasikan dulu ke pihak-pihak yang akan menyelenggarakan yang toh juga sudah menandatangani komitmen tersebut? Anda yakin harusnya itu bisa dilakukan atau tidak sebenarnya? Ya sebenarnya ini kan sikap negara secara resmi, bukan sikap kepala daerah yang melakukan resistensi dan penolakan. Bukan sikap sejumlah ormas Islam yang keberatan dengan timnas yang datang ke Indonesia. Timnas Israel maksud saya dalam konteks ini. Ini yang sejak awal tidak clear, Mas. Seakan-akan persoalan kenapa timnas Israel itu ditolak hanya karena misalnya ditolak oleh sejumlah gubernur melalui statement-statement politik yang disampaikan kepada publik.
Ini yang nggak clear. Negara lah yang ambil alih persoalan sebagai tuan rumah, bukan misalnya Bali, bukan tempat-tempat lain yang sudah ditunjuk akan menjadi tempat untuk menyelenggarakan sepak bola. Dan ini yang sebenarnya dari awal, ketika misalnya ada muncul sejumlah penolakan dari sejumlah kepala daerah, apalagi kepala daerah itu misalnya terafiliasi dengan partai penguasa, mestinya harus segera di take over, bahwa penolakan-penolakan itu bukan replika dan bukan wajah dari Indonesia yang sesungguhnya, bukan wajah dari Jokowi dan bukan wajah dari pemerintah saat ini yang jelas siap melakukan ya event besar sepak bola U20 internasional Piala Dunia dalam konteks ini. Ini seakan-akan diorganisir bahwa pembatalan ini karena misalnya Gubernur Bali nolak, Gubernur Jawa Tengah nolak, dan sejumlah misalnya tempat yang dinilai potensial terjadi dalam tanda kutip potensi gejolak penolakan terhadap timnas Israel juga menolak. Ini yang saya kira persoalan lokal yang seakan-akan dijadikan sebagai alasan, dijadikan kambing hitam bahwa ini dibatalkan. Mestinya ini persoalan negara antar negara, antara negara Indonesia dengan FIFA, antara PSI dengan FIFA. Jadi kalaupun toh ada resistensi dan penolakan, itu bukan menjadi alasan sebenarnya untuk membatalkan. Sejak awal mestinya PSSI bersikap, Menpora mestinya bersikap, bahwa penolakan-penolakan itu adalah perkara biasa. Bukankah kita juga sering, begitu banyak atlet-atlet dari Israel datang ke Indonesia, bahkan Februari yang lalu juga ada di Indonesia, tidak ada resistensi dan penolakannya. Kenapa gitu? Setelah itu ditolak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sampai saat ini tidak ada jawaban yang begitu clear. Saya kira ke depan dari lalu mengutuk kegelapan, memang harus mulai ada upaya-upaya dari pemerintah secara serius ya, dalam tanda kutip, untuk menyelesaikan ini secara komprehensif, minimal pada pemain, para ofisial, para tenaga teknisi yang sudah jauh-jauh hari siapkan segala-galanya. Ini gagal akut gitu Mas, total akut tingkat kekecewaannya. Ini dampaknya saya khawatir secara psikologis akan memukul persepak bola Indonesia ke depan. Oke, kita bahas nanti. Saya juga ingin tahu dari Mas Indro, jadi kalau para pendukung pecinta timnas Indonesia ini, apakah target kekesalannya itu ada wajahnya? Saya ingin tahu, karena kalau tadi kan sebenarnya ya mungkin saja FIFA gitu yang terlalu cepat mengambil putusan untuk membatalkan. Mungkin saja pihak-pihak tertentu seperti tadi kepala daerah, mungkin saja secara nasional ada sebelnya sama pihak-pihak nasional yang mengurus ini. Siapa sebenarnya? Nah, nanti saya akan tanya ke Mas Indro, adakah itu terutama dari para timnas, apakah melihat ada yang akhirnya merasa bahwa ini nih dia yang salah, rasanya begitu, paling tidak yang ada tangkap. Mas Indro, kita akan bahas usai jeda berikut ini.